Karena aku udah tahu sifat kamu. Pasti kamu akan langsung menolak jika aku mentraktirmu makan. Ucap Alika langsung dibalas oleh Yustaf. Tidak sih. Saya tidak akan menolak jika kamu mengajak saya makan. Ucap Yustaf sedikit memalingkan matanya. Alika tersentak. Oh, beneran. Aku kira kamu tipikal orang yang kayak gitu hehe. Ucap Alika tertawa kecil. Ia merasa jika Yustaf pasti berpikir jika dirinya adalah orang yang sok tahu. Alika menyadari jika sifatnya bahkan bisa disamakan psikolog amatir. Berbeda dengan Yustaf yang justru sedang membatin sesuatu. Bagaimana mungkin saya menolak ajakan wanita yang setengah harian ini saya pikirkan? Batin Yustaf. Alika yang tidak ingin berlama-lama membiarkan kesunyian menghantui suasana di antara mereka pun langsung memanggil seorang waitress dan menyuruhnya mendekatinya. Sembari melihat daftar makanan, Alika sesekali bertanya pada Yustaf tentang makanan apa yang ingin ia pesan lalu katakan pada waitress tersebut. Tak lama setelah sang waitress pergi dari sisi mereka, suasana kembali berlangsung canggung di antara Yustaf dan Alika. Mereka sama-sama tidak saling berbicara. Sebenarnya ada alasan kenapa Yustaf tidak berbicara. Ternyata ia sedang menahan rasa gugupnya ketika berhadapan dengan Alika saat ini. Alika yang tidak ingin mendengar bunyi suara jangkrik di telinganya lebih lama pun segera mengajak Yustaf berbicara. Oh iya, apa kamu sedang kuliah sekarang? Tanya Alika. Tidak. Saya sudah lulus kuliah 2 tahun yang lalu, ujar Yustaf. Beneran. Wah aku tidak menyangka. Hebat kamu Yus. Pasti kamu membiayai sendiri ya kuliahmu itu. Kamu memang pekerja keras ya. Aku semakin kagum denganmu. Puji Alika. Yustaf tersenyum tipis. Aku mengira kamu masih kuliah. Soalnya wajah kamu enggak kelihatan setua itu sih hehe. Sebenarnya kalau kamu masih kuliah pun saya siap kok menanggung seluruh biaya kamu. Jangan khawatir. Saya melakukan ini tulus kok tanpa imbalan. Ini adalah bentuk apresiasi saya terhadap kamu. Dan saya juga ingin menjadi lebih dekat dengan kamu. Menganggapmu sebagai teman dalam urusan bisnis. Ucap Alika. Teman ya, ujar Yustaf yang kini memandang lurus Alika dengan serius. Alika yang ditatap seperti itu perlahan alihkan kedua matanya ke arah lain seraya membatin. Kenapa dia menatapku seperti itu sih? Dan apa maksud kalimat menggantung yang ia lontarkan barusan? Seakan-akan ia tidak terima dengan perkataanku itu. Batinnya. Tiba-tiba saja seorang pria berhoodie dan topi hitam berjalan cepat ke dekat mereka dan akhirnya tersandung lalu menubruk bahu Alika cukup keras hingga akhirnya pria itu terjatuh ke lantai bawah meja mereka. Alika merasakan tangan kirinya cukup sakit akibat singgungan barusan. Yustaf pun cemas. Ia langsung pegang tangan Alika. Kamu enggak apa-apa? Tanya Yustaf. Alika mengangguk. Iya Yus. Enggak apa-apa. Yustaf langsung menatap kesal ke arah pria berhoodie itu. Pak, Anda harus lebih hati-hati saat berjalan. Tegur Yustaf. Pria itu pun langsung bangkit dari lantai dan berdiri. Ia terlihat bersalah dan meminta maaf pada mereka berdua lalu pergi. Duduk ke kursi di belakang mereka. Alika yang tidak ingin Yustaf terus menatap tajam ke arah pria di belakangnya langsung menarik tangan Yustaf. Memastikannya menatap lurus ke arahnya. Udah Yus. Enggak usah dipikirin. Aku enggak apa-apa kok. Dia enggak sengaja itu. Aku cuma kaget aja tadi. Ucap Alika yang setelahnya langsung tersadar jika tasnya tidak ada di atas pahanya. Loh, tasku mana? Tanya Alika bingung. Yustaf ikut mencari ke sekitar. Termasuk ke bawah meja. Lelaki itu langsung menemukannya. Itu. Di bawah meja. Tunjuk Yustaf. Oh alah. Gara-gara ketabrak barusan kali ya. Ucap Alika yang segera mengambil ke bawah namun Yustaf mencegahnya. Biar saya aja. Ucap Yustaf yang langsung membungkukkan badannya ke bawah meja. Ia segera mengambil tas bahu milik Alika. Namun ketika itu matanya berpapasan dengan sebuah alat recorder yang menempel di bawah meja tersebut. Bentuknya bahkan sangat kecil dan berkedip-kedip memancarkan setitik sinar merah yang menandakan jika recorder itu sedang merekam suara apapun yang ada di atasnya. Termasuk pembicaraan mereka berdua saat ini. Siapa sebenarnya yang menempelnya? Apa mungkin waktu lelaki berhoodie itu menabrak dan jatuh ke bawah mejanya? Titik-titik tanda seru. Apa mungkin waktu lelaki berhoodie itu menabrak dan jatuh ke bawah mejanya? Tiba-tiba suatu pikiran terlintas di kepala Yustaf. Ia langsung melirik tajam ke arah belakangnya.
Pria berhoodie hitam yang saat ini sedang menghadapkan ponsel ke arahnya. Seakan sedang merekam apa yang tengah dirinya dan Alika lakukan saat itu. Tidak salah lagi. Dia sedang mengincar mereka. Apa sebenarnya yang sedang ia cari tahu dari mereka? Apakah mungkin mereka orang jahat? Atau orang terdekat Alika yang ingin tahu seputar hubungan di antara mereka sebenarnya? Yustaf segera bangun dan duduk di kursinya. Memberikan tasnya itu pada Alika. Makasih ya, ucap Alika. Yustaf tersenyum. Seolah tidak terjadi apa-apa. Oh iya. Apakah kamu memiliki hubungan khusus dengan seorang wanita lain, Yus? Tanya Alika. Yustaf langsung memegang tangan Alika. Menggenggamnya erat. Alika terkejut. Bahkan ia merasa Yustaf jadi bertingkah aneh sekarang. Tatapan matanya itu yang paling jelas terlihat. Seakan mengubah jadi tatapan seorang suami yang penyayang. Ah tidak. Singa yang kelaparan. Alika bahkan hampir salting dan dibuat tidak nyaman karena sorot mata itu. Setelahnya Yustaf berkata, mana mungkin ada wanita selain kamu, sayang. Bahkan di hatiku hanya terukir nama kamu saja, ucap Yustaf. Alika mengerjap-ngerjapkan mata. Merasa ada yang aneh dengan sikap Yustaf. Lebih aneh lagi ketika melihat sorot mata liar itu tidak hentinya menatapnya. Disertai juga dengan senyuman menyeringai yang terbit dari sudut bibirnya lalu ia kecup tangan Alika dengan lembut. Alika langsung merasa jantungnya mau copot. Ia yang tidak kuat melihat sorot mata yang menggoda itu lebih lama langsung cepat-cepat memalingkan matanya ke arah lain. Alika membatin. Apakah dia salah minum obat tadi? Batinnya heran. Sayang, panggil Yustaf. Ya, tanya Alika gugup. Coba berkontak mata lagi dengan lelaki di hadapannya ini. Saya ingin mengirim foto pernikahan kita kemarin sepertinya itu cocok untuk dijadikan wallpaper ponsel kamu, ucap Yustaf. Alika kembali mengerjap dan menatap Yustaf penuh tanya. Tapi ia tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti permintaannya. Oh tentu. Mau kirim lewat Bluetooth atau WA? Tanya Alika. Wah, jawab Yustaf. Oke, kirim aja, ucap Alika. Yustaf pun mulai buka ponselnya dan mengirim WhatsApp pada Alika. Selagi menunggu Yustaf sibuk menggusar-geser layar ponselnya. Alika rapikan banyak makanan yang baru-baru ini sudah tersaji di hadapannya. Ini Yus pesanan kamu. Aku kira kamu enggak pernah makan makanan seperti ini hehe ternyata kamu cukup tahu ya makanan Italia seperti ini. Ucap Alika menyodorkan lasagna dan risotto padanya. Iya. Terima kasih, sayang, ucap Yustaf tersenyum. Alika yang mendengar panggilan sayang itu seperti bernyanyi di telinganya langsung dibuat berdebar. Alika membatin. Apa yang salah denganmu Alika? Hanya karena dia mengatakan sayang lantas kamu bertingkah salah tingkah seperti ini. Ah, sepertinya aku harus membiasakan diri dipanggil seperti itu dengannya. Terlebih dia sudah menjadi suamiku sekarang. Batin Alika seraya mendekatkan piring berisi pasta miliknya. Saya sudah kirim wanya, ucap Yustaf. Alika pun berkata, oke Yus, nanti ya. Aku makan dulu, ucap Alika yang baru akan menyuap pastanya dengan sekali suapan namun tiba-tiba saja baru akan memasukkan suapan makanan itu ke mulutnya. Tangannya mendadak dipegang oleh Yustaf. Alika terkejut dan menatapnya heran. Sementara Yustaf tersenyum manis padanya seraya berkata, buka dulu ya, sayang. Pinta Yustaf. Alika semakin merasa heran dengannya. Lelaki ini kenapa sih? Tanda seru. Alika pun menaruh kembali sendok itu ke atas piringnya dan tersenyum pada Yustaf. Oke, ucap Alika dengan penuh keterpaksaan. Alika membuka chat dari Yustaf. Sesaat setelah membacanya Alika pun langsung menatap Yustaf serius. Alika sekarang paham maksud perubahan sikap Yustaf barusan. Wanita itu diam-diam melirik ke arah belakang Yustaf. Ternyata benar. Pria berhoodie dan topi hitam di belakang sana tampak sedang mengarahkan ponselnya diam-diam ke arah mereka berdua. Seakan sedang merekam video. Alika tersenyum ke arah Yustaf mengajaknya kembali makan. Ayo makan, sayang, ucap Alika. Segera memulai aktingnya. Yustaf pun ikut tersenyum dan mulai menyuap makanan Italia itu. Bersamaan dengan Alika. Sayang, kita rencana bulan madu kemana ya kira-kira? Tanya Alika. Yustaf sedikit tidak menyangka dengan topik pembicaraan Alika barusan yang mencoba membahas tentang hal itu. Kamu mau kemana? Sayang. Terserah kamu saja. Ucap Yustaf seraya mengunyah makanannya.
Tapi kerjaanku masih menumpuk sayang. Aku enggak bisa tiba-tiba libur karena nanti pasti Albert mencecarku. Tahu sendiri kan. Dia itu bawelnya bahkan melebihi tukang panci, ucap Alika. Yustaf tertawa kecil mendengarnya. Ya sudah. Kapanpun kamu siap, saya akan tetap menunggu. Tapi kalau bisa jangan lama-lama ya, ucap Yustaf. Tentu saja. Mana mungkin aku berlama-lama. Aku kan memang mengharapkan bulan madu bersamamu sejak lama. Sejak kita berpacaran sebelumnya, ucap Alika. Yustaf tersenyum lembut lalu membelai rambut Alika. Sedangkan Alika diam-diam mengintip ke belakang Yustaf. Ke arah pria berhoodie tersebut yang masih merekam mereka. Namun setelahnya tidak ada topik lagi yang mereka bicarakan. Alika dan Yustaf saling menyibukkan dirinya memakan makanannya. Alika sangat puas dengan makanan Italia yang dimakannya itu. Ia pun berkata, enak banget ini restorannya. Kamu tahu apa alasan aku ngajakin kamu makan di sini? Itu karena mereka memberikan hidangan yang berkelas meskipun harganya tidak terlalu mahal seperti restoran Italia lainnya. Ucap Alika. Iya, makanannya enak. Tidak seperti lain yang harganya cukup mahal. Ucap Yustaf seraya mengunyah makanannya. Oh iya Yus, aku kok kepikiran ingin membelikanmu sesuatu ya nanti. Ucap Alika. Yustaf terheran. Dalam rangka apa? Tanya Yustaf. Alika dengan cepat membalasnya. Ya karena aku mencintai kamu dong. Ucap Alika yang langsung membuat Yustaf tersedak ketika mendengarnya. Sepertinya ia harus sedikit lebih banyak membiasakan dirinya diperlakukan seperti itu oleh Alika. Meskipun itu cukup untuk membuat Yustaf salting. Yustaf cepat-cepat meneguk minumannya. Alika cemas melihat Yustaf terbatuk-batuk seperti itu. Ia pun bertanya, kamu kenapa Yus? Pedas emang ya makanannya? Tanya Alika. Enggak kok, ucap Yustaf tersenyum coba menutupi rasa salah tingkahnya. Alika masih terus melihat ke arah wajah Yustaf. Lelaki itu yang menyadari Alika terus melihatnya langsung bertanya. Kenapa? Belum selesai bicara. Alika dengan cepat mengambil tisu dan mengusap ujung bibir Yustaf yang menyisakan makanan. Saat itu, mereka saling bertatapan lama satu sama lain. Tidak, apa yang kau pikirkan Yustaf? Ini gila. Kenapa ia jadi sering melamun saat melihat Alika? Beberapa saat kemudian Alika dan Yustaf pun sudah menyelesaikan makannya dan kini mereka masing-masing sedang berada di depan kasir untuk membayar biaya makan tadi. Selagi menunggu karyawan kasir itu menghitung biaya makan mereka, Alika berbisik pada Yustaf. Yus, kok kamu bisa tahu sih di bawah meja kita tadi ada perekam suara? Tanya Alika heran. Saat mengambil tas kamu yang terjatuh di bawah meja saya tak sengaja melihat alat perekam itu menempel di bawah meja. Jelas Yustaf. Ya ampun. Kalau saja bukan kamu yang mengambil tasku. Aku enggak bisa prediksi apa yang akan terjadi pada kita selanjutnya. Ujar Alika. Iya, tapi menurut kamu itu orang suruhan siapa ya? Orang tua kamu atau wartawan berita? Tanya Yustaf. Entahlah. Aku kurang tahu. Yang jelas aku yakin jika itu bukan kedua orang tuaku. Aku yakin sekali itu bukan mereka. Ujar Alika. Yustaf terdiam mendengarnya. Penjaga kasir yang sudah menghitung biaya makan mereka pun segera memberikan struk tagihan yang harus dibayar. Alika pun segera mengeluarkan dompetnya dari dalam tas. Namun Yustaf keburu mengeluarkan dompetnya. Karena Alika cukup lama mencari dompetnya yang tenggelam di dasar bawah tasnya. Yustaf segera mengambil 7 lembar uang merah dari dalam dompetnya lalu berikan pada kasir tersebut. Alika terkejut ketika Yustaf membayar semua tagihan itu. Lebih kaget lagi saat melihat sekilas ada kartu kredit berwarna hitam terselip di dalam dompetnya. Alika langsung mengernyitkan dahinya menatap Yustaf curiga. Kenapa dia memiliki black card di dompetnya?